Saya mahasiswa SIE Syariah Indonesia Purwakarta yang bernama Rina Handayani, NPM 1846105 dari kelas Weekend Angkatan 18. Saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah Lembaga Koperasi Syariah dengan materi penghimpunan dana koperasi syariah. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas, yaitu tugas ujian akhir semester. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana, lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, yang artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana pada koperasi adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh koperasi bukan hanya bersumber dari milik koperasi sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau pihak ketiga. Dana pada koperasi diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka panjang maupun pendek. Apa sih arti penghimpunan dana itu? Ya, penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Dalam penghimpunan dana atau funding diupayakan untuk direncanakan dengan matang ya, agar menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah yaitu ada kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut, maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi atau BMT. Karena BMT ini pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya dari koperasi syariah benar-benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait. Program membangun kepercayaan masyarakat harus tetap ditingkatkan, yaitu dengan cara memperhatikan calon anggota yang akan dijadikan pasar. Langkah tersebut dapat diawali dengan cara merekrut tokoh masyarakat setempat untuk menjadi tim pendiri koperasi syariah atau BMT tertentu, baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di situ. Hal tersebut dilakukan agar dalam pemasaran koperasi atau BMT tersebut mengalami kemudahan. Selain itu, untuk meningkatkan penghimpunan dana tersebut perlu adanya peningkatan pelayanan koperasi kepada masyarakat agar masyarakat merasakan kepuasan karena telah menyimpan dananya pada koperasi tersebut. Sumber simpanan penghimpunan dana koperasi syariah terdiri dari simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut adalah akad musyarakah, yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana tersebut untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Simpanan yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi, sebagaimana simpanan pokok di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Kemudian bentuk simpanan yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Simpanan ini memiliki dua jenis karakter
yaitu yang pertama bersifat akad titipan ya, yang disebut wadiah, yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban bagi koperasi syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Simpanan atau tabungan yang berakad wadiah ada dua. Yang pertama yaitu wadiah amanah, merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. Wadiah amanah yang dimaksud di sini biasanya berupa dana zis ya, yaitu zakat, infak, dan sodakoh. Kemudian yang kedua yaitu wadiah yadomah, yaitu dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha real sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola, maka sepantasnya koperasi syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada si penitip, meskipun tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya. Kemudian karakter simpanan sukarela yang kedua yaitu ada investasi. Jadi investasi itu memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau mudorobah ya, sebagai yang disebut secara syariahnya. Baik revenue sharing maupun profit and sharing, simpanan mudorobah ini terdiri dari mudorobah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan koperasi syariah selaku pengusaha yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha, di mana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Di samping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang dapat diterapkan meliputi yang pertama yaitu mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi, pelayanan, SDI, dan pelaporan. Yang kedua yaitu meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga dari dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu. Kemudian yang keempat, menanamkan bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum duafa secara terpola. Kemudian yang kelima, mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah atau BMT dapat dikelola secara amanah dan benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup kaum duafa. Kemudian yang keenam, membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah dapat bersaing dengan lembaga lain. Kemudian yang ketujuh yaitu prosedur administrasi koperasi syariah lebih mudah dan aman. Kemudian menunjukkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil maupun besar. Sekian presentasi yang telah saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.